ini juga narasumber berikut juga tidak kalah mentereng. Beliau konsultan di EBR Petrochemical dan sekarang beliau adalah sekjen di Asosiasi Resin Sintetik di Indonesia. Dan tadi yang ikut dari awal sudah banyak mendengar penjelasan dari beliau tentang bagaimana aktivitas beliau di Kementerian Lingkungan Hidup dan seterusnya. Sehingga saya kalau membacakan profil beliau sangat panjang sekali saya lihat ya. Jadi langsung aja mungkin kita dengarkan paparan beliau terkait dengan bagaimana kesiapan industri dalam menghadapi bencana. Kepada Chief Utun kami persilahkan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inkra yang siang ini bisa berbagi informasi dan pengalaman untuk bisa sama-sama meningkatkan katakanlah kualitas pengelolaan industri di Indonesia. Oke. Dalam hal ini nama saya Tun Sutrisna. Apa namanya cukup lumayan banyak latar belakang di industri kimia, utamanya dengan apa namanya mengacu kepada teknologi yang berbasis Eropa. Karena kebetulan saya 29 tahun dari apa namanya urus teknologi intermediate chemical manufacturing yang berasal dari Eropa, yaitu dari Higgs dan kalian ya, sampai akhirnya kami juga saya ditugaskan untuk memindahkan pabrik dari Pulau Mas Jakarta ke Cilegon dan kemudian mengoperasikannya pabrik baru di Cilegon itu sejak tahun 1996 ya. Waktu itu kami termasuk katakanlah salah satu eh, industri yang pertama kalinya menerapkan konsep automation di, yang biasanya digunakan di industri yang kontinu. Kemudian kami kembangkan dan kami implementasikan di dalam pabrik yang menggunakan teknologi batch. Kenapa? Karena teknologi batch dan kontinu itu berbeda. Pada saat teknologi kontinu, begitu Anda jalan, Anda tinggal ikutin aja gitu. Kalau teknologi batch itu, Anda harus ganti terus berulang kali. Dan itu yang memang menjadi tantangan dari perusahaan-perusahaan kimia waktu itu, tahun 1995, 1996, untuk bagaimana mengaplikasikan apa sistem apa namanya eh, pengelolaan ini yang belum dengan kapasitas teknologi yang digital seperti sekarang. Dulu masih manual sekali, tapi akhirnya kami bisa menerapkan itu di Cilegon pertama kalinya karena beberapa proyek yang lain di Amerika yaitu di Meksiko dan di Portugal gagal. Kebetulan pabrik yang saya urus bisa selesai tanpa suatu kesulitan tahun 1996. Jadi kita bicara mundur ke belakang. Nah, kemudian dari 1996 kami menjalankan pabrik-pabrik berdasarkan konsep-konsep yang ada. Tentu saja cukup banyak varian, cukup banyak katakanlah apa namanya eh, perbedaan-perbedaan yang kami harus jalani untuk bisa memastikan bahwa pabrik bisa survive dan kemudian kami termasuk grup kami waktu itu termasuk katakan best three di dunia lah untuk resin sintetis waktu di Cilegon pabriknya. Sampai akhirnya saya pensiun dan waktu itu diminta oleh mereka terus, tapi saya memilih untuk masuk ke industri lokal yaitu ethanol bukan chemicals dan kemudian sekarang namanya berganti menjadi Eber Group. Nah, ini yang kami ikuti sekarang dan selama selama waktu masih berada di Cilegon, jujur aja Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, pada saat kita sudah berada di pabrik dan sistem pabrik sudah jalan, terus kita-kita ini yang kepala pabrik mau ngapain gitu, Pak? Ya, ngapain lagi? Not what you can do gitu. Akhirnya waktu itu kami sama-sama juga dengan teman-teman yang di industri kimia sama-sama mencari apa namanya mencari aktifan lah ya yang boleh dibilang kita ingin coba memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman kita di dalam industri-industri internasional untuk bisa disumbangkan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Ya, dari sejak tahun 1998 ke atas ini ya. Sehingga akhirnya
kami juga waktu itu mempercepat, katakan mengupayakan suatu proses transfer teknologi yang kekurangan-kekurangan yang ada di industri kimia. Waktu itu salah satu kekurangannya adalah, katakanlah, kita seringkali kesulitan mencari operator di industri kimia. Nah, waktu itu akhirnya kami mencoba membuat pendidikan-pendidikan langsung diploma operator yang kami kelola di Untirta. Duitnya patungan dari industri, kemudian kami kelola sampai akhirnya 5 tahun, 3 tahun yang lalu saya serah terimakan kepada sahabat saya untuk melanjutkannya. Jadi kami banyak hal yang kami lakukan itu. Di samping itu juga kami mencoba untuk bagaimana memberikan kesempatan kepada para pimpinan-pimpinan pabrik, katakan level manager, level GM, untuk bisa berbagi pengalaman. Karena kalau mereka cuma semua pengetahuannya ditarik ke arah eh, induk dari unit masing-masing, nggak banyak yang bisa keluar dari sistem itu. Akhirnya kita diskusi banyak aspek-aspek keselamatan kerja, safety, lingkungan, kemudian ini yang kami bisa akhirnya bergulir satu sama lain sehingga kami menyelesaikan, katakanlah, mengelola yang namanya AMCCMA, yaitu Anyer Merak Cilegon Chemical Manufacturers Association, yang betul-betul bisa saling berintegrasi dengan pemerintah. Karena banyak pemerintah juga ingin membuka diri sama-sama. Kira-kira itu sekarang apakah saya akan masuk ke materi saya sekarang, Pak ya? Apakah materi Silakan. ada di sana atau dari sini? Dari sana boleh Pak. Lebih bagus dari sana karena bisa langsung Bapak atur slide mana yang ditampilkan. Boleh. Sebentar ya. Bapak sudah jadi co-host, sudah bisa share Pak. Oke. Oke, terima kasih. Saya kira sudah, mohon dicek apakah sudah masuk presentasi kami. Sudah, Pak. Sudah tayang Pak, jelas. Terima kasih. Jadi judul yang saya ingin sampaikan adalah kesiapsiagaan industri terhadap penanggulangan bencana dan keadaan darurat. Ini pertama kali saya ingin sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada sahabat kami, Pak Ibnu Rohman, yang katakanlah menarik saya ke dalam lingkungan Inkra ini. Saya kira tanpa apa namanya jembatan ini, saya juga tidak tahu adanya Inkra. Dan kemudian beliau mengusulkan, mendiskusikan sama-sama bagaimana misalnya Pak Utun kita diskusi soal ini. Oke, saya bilang sejauh ini masih di dalam lingkup apa namanya pengalaman dan apa namanya proses-proses industri yang saya alamin, maka saya akan bersedia ini. Dan kita di sini bicara adalah bukan di dalam teknologi kimia yang berada basisnya gas chemicals. Jadi kepada intermediate industry. Ini fokus kepada industri kimia kalau di dalam Kementerian Perindustrian dalam grup tetap di industri kimia hulu. Industri kimia hulu dibagi menjadi 3. Industri kimia hulu yang upstream, intermediate, dan downstream. Kami berada antara intermediate downstream, masih di dalam industri kimia hulu. Dan kami menggunakan chemical-chemical yang memang dipakai dari industri kimia hulu di dalam proses-proses kami yang memiliki katakanlah karakteristik yang memang harus terpenuhi sesuai dengan apa yang ada di dalam industri kimia hulu upstream. Karena tingkat kekhasan chemical yang ada di kami pakai. Jadi kesiapsiagaan industri ini kami link dengan aktivitas-aktivitas yang sudah kami lakukan di dalam konteks kedaruratan kebencanaan sejak tahun 2004 di Cilegon, di mana saya waktu itu sebagai ketua presidium dari Anyer Merak Cilegon Chemical Manufacturer Association. Dari ada 42 perusahaan di situ sama-sama di Cilegon sama-sama bergabung dengan kami. Oke. Nggak masuk. Oke, saya mulai dari sini. Ini apa namanya? Bagaimana kita mencoba memulai
kesiapsiagaan industri di bidang kebencanaan dan keadaan darurat ya. Jadi setelah gempa Padang tahun 2007, ini historicalnya ke belakang, penyusul tsunami Aceh. Kita sudah babak belur dengan Aceh waktu itu tahun 2004. Kemudian apa namanya tahun 2007 saya diundang oleh Sekda Kota Cilegon, yaitu Pak Edi Aryadi. Kalau di wilayah kabupaten dan kota, Sekda itu adalah komandannya lah, GM-nya lah, general manajernya di Pak Sekda. Pak Wali Kota, wakil itu boleh dibilang apa namanya political entity semuanya lah. Jadi apa namanya? Saya diundang Pak Edi. Kami sering berdiskusi, kami sering berbicara, kami sering mencari solusi satu sama lain untuk ngurus industri di Cilegon. Dan Pak Edi Aryadi langsung ada undangan dari Wantanas. Pak Utun, ayo tolong ke sini Pak, temenin kami, katanya. Saya ingin mengirim Ibu Rasmi. Ibu Rasmi itu kabitnya dari lingkungan hidup di bawah beliau. Kemudian ke Jakarta karena ada undangan Wantanas. Saya pikir Wantanas mau ngapain gitu ya, undang-undang kami ya. Akhirnya kita bilang ya sudah kalau gitu saya berangkat masing-masing dengan Ibu Rasmi ke Jakarta. Di sana kami bertemu dengan tim dari Wantanas. Watanas itu office-nya ada sebelah RRI yang lama Pak, dekat situ Pak. Kelompok-kelompok istana lah. Di sana itu ada sekitar 12 orang saya ditemuin satu forum, satu panel. Banyak jenderalnya, Pak. Banyak sekali kumpul jenderal di sana Pak. Kenapa mereka kumpul? Kenapa mereka sangat concern kasus Aceh, muncul lagi kasus Padang dan mereka merasa bahwa waktu itu pemerintah maupun sistem yang ada masih ketinggalan gitu. Bagaimana mengelola kedaruratan kebencanaan ya. Jadi kami diskusi banyak-banyak lah di sana mau diapain dan sebetulnya ujung-ujungnya mereka tanya ke kita, Pak Utun, bagaimana ini urusan ini kalau kejadian di Cilegon? Wah, saya bilang kalau kejadian di Cilegon babak belur lah Pak kita Pak, gue bilang ya. Tapi gimana otomatis mereka tidak tahu ya babak belur detailnya bagaimana sehingga waktu itu akhirnya ya sudah kalau gitu kami urus Pak katanya dia urus dalam 1 minggu Pak jujur Pak dalam 1 minggu itu yang namanya Korem, Kodim itu begitu aktif masuk ke industri, menindaklanjuti langkah yang memang sudah dilakukan di Jakarta. Artinya bahwa konsep dari apa namanya konsep dari operasional mereka cepat sekali. Kalau mereka tuh sudah cuman kan masalahnya satu, terus mereka mau ngapain gitu waktu itu? Sama-sama masih gelap. Waktu itu boleh dibilang yang namanya BNPB itu baru lahir, Pak. Saya juga termasuk orang yang ikut-ikut mendampingi kelahiran Undang-Undang ke-24 tahun 2007 BNPB soal urusan bagaimana ngelola ini, termasuk bagaimana ngelola katakan partisipasi dari masyarakat. Karena waktu itu ada katakan diskusi yang agak sedikit panas soal apakah ini dari sistem top down atau bottom up. Saya nggak setuju dengan top down. Saya bilang kalau namanya kedaruratan kebencanaan harus bottom up. Bagaimana caranya? Karena mereka-mereka ini yang ada di bawah ini, di operasional di lapangan, harus betul-betul tahu dulu bagaimana mengelola ini. Tanpa itu, kita bilang tanpa bottom up ini nggak ketemu. Akhirnya ada kompromi lah, biasa kompromi politik. Top down, bottom up, akhirnya masuk ke dalam konteks dari pembentukan dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 itu akhirnya ditetapkan di Jakarta dan mulailah dibentuk BNPB. Dan waktu itu kami sering berkontak dengan teman-teman di Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan sampai sekarang pun saya masih tetap dalam link mereka. Tahun ini saya masih masuk dalam link yang namanya Ikatan Ahli Kebencanaan dari BNPB yang memang dibentuk oleh BNPB untuk mengelola katakanlah pemikiran-pemikiran sering yang tadi Bapak-Bapak sudah sampaikan. Itu pemikiran-pemikiran memang sangat-sangat applicable ya untuk bisa dijalankan. Hanya kadangkala itu konteksnya kemana gitu. Kita mau bicara sama siapa gitu Pak. Ya jadi boleh dibilang ini jadi persoalan. Oke, saya ingin masuk ke yang ini Pak. Yang kedua saya masuk ke dalam insiden tahun 2015. Saya kira teman-teman di Inkra ini juga sudah membaca insiden terjadi di Tianjin tahun 2015. Kebetulan saya waktu itu saya ditugaskan untuk di Cina di Tianjin tahun 2004-2005. Grup kami membuat pabrik di Tianjin, grup pelarian waktu itu. Akhirnya saya ditugaskan dari kantor pusat untuk melakukan commissioning pabrik di Tianjin di sana.